Oke, kita mulai. Untuk pertemuan hari ini saya coba review dulu, mengulas kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita sudah membahas mengenai definisi atau pengertian manajemen. Baru kita juga sudah membahas ruang lingkup manajemen, fungsi manajemen, dan pertemuan yang ketiga kita sudah membahas tentang dasar-dasar di dalam organisasi, mulai dari definisi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, jenis organisasi, lingkungan organisasi, prinsip-prinsip organisasi, dan struktur organisasi. Di dalam pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas apa saja bagian daripada fungsi-fungsi manajemen. Itu dikenal dengan POAC, planning atau perencanaan, gitu ya. Baru organizing, pengorganisasian. Selanjutnya actuating, pengarahan. Dan yang terakhir controlling atau pengawasan. Jadi untuk masing-masing fungsi-fungsi manajemen itu lebih lanjut akan kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan khusus di dalam pertemuan keempat ini, kita membahas lebih dulu tentang planning atau perencanaan. Di materi sudah saya sampaikan bahwasannya ada 10 materi yang secara khusus akan kita bahas di dalam topik perencanaan. Apa saja itu? Kita mulai daripada materi yang pertama, definisi perencanaan. Materi yang kedua, tahap dasar perencanaan. Materi yang ketiga, alasan perlunya perencanaan. Materi yang keempat, manfaat perencanaan. Materi yang kelima, kelemahan perencanaan. Materi yang keenam, hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Materi yang ketujuh, tipe perencanaan. Materi yang kedelapan, tipe rencana. Materi yang kesembilan, hambatan perencanaan efektif. Dan materi yang ke-10, berbicara tentang kriteria penilaian efektivitas rencana. Jadi pada dasarnya, setiap individu maupun setiap organisasi atau perusahaan sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan kegiatan, tentu terlebih dahulu melakukan suatu perencanaan. Karena perencanaan ini dianggap sangat penting untuk menentukan atau menjelaskan apa kira-kira yang mau kita lakukan, apa tujuan yang mau kita harapkan, apa peralatan, sumber daya yang akan kita gunakan untuk mendukung pencapaian tujuan kita tadi. Jadi segala sesuatu tentu akan dimulai dari adanya perencanaan. Jadi kita lihat dulu materi yang pertama, yaitu definisi daripada perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana harus dilakukan, dan oleh siapa yang melakukan. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua saya sampaikan di sini, perencanaan merupakan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Jadi setiap individu, setiap makhluk hidup, setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, dimulailah dengan perencanaan. Selanjutnya dalam materi kita ada tahap dasar perencanaan. Dapat kita lihat ada 4 tahap. Tahap yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Artinya, perencanaan dimulai dengan keputusan tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu organisasi. Jadi karena kita konteksnya di sini adalah organisasi, bisnis, atau perusahaan, maka tujuan dasarnya adalah, ada 3 tujuan dasarnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tujuan yang pertama yaitu
menghasilkan suatu produk, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Tujuan dasar yang kedua suatu perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan atau memperoleh keuntungan. Ketika produk tadi dihasilkan, tentu harapannya ingin jual, dipasarkan kepada konsumen, dan perusahaan mendapatkan keuntungan. Tujuan dasar yang ketiga suatu perusahaan yaitu menjaga keberlangsungan hidup perusahaannya. Karena pada dasarnya perusahaan itu tidak ingin perusahaan yang didirikannya hanya berjalan di tempat saja. Dia ingin maju, ingin berkembang, ingin ekspansi ke depannya. Dan tentu harapannya setiap perusahaan memiliki visi misi. Kalau visi kan itu gambaran yang secara luas yang ingin dicapai suatu perusahaan di masa mendatang. Tentu harus seperti apa yang ingin diharapkan oleh perusahaan di masa mendatang. Tahap dasar perencanaan yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Dalam hal ini harus diperhatikan seberapa jauh organisasi dari sasaran-sasarannya, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi untuk mencapai tujuan, sasaran, harapan, kita kembali harus melihat potensi kita. Kita harus melihat sumber daya yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan sasaran tadi. Seperti sudah kita bahas, sumber daya apa saja yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mendukung kegiatannya, seperti sumber daya manusia, sumber daya bahan baku atau material, sumber daya modal atau uang atau money, baru sumber daya peralatan, fisik, fasilitas, infrastruktur, sumber daya metode, strategi, taktik, cara, baru sumber daya pasar, market, dan beberapa sumber daya lainnya seperti informasi, yang gitu ya. Baru tahap dasar yang perencanaan yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Artinya harus diidentifikasi faktor-faktor yang ada dalam lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai sasarannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menimbulkan masalah. Jadi setiap aktivitas, setiap operasional yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan pasti memiliki kendala, pasti memiliki hambatan-hambatan untuk pencapaian tujuan yang mereka harapkan. Sehingga disinilah dalam perencanaan ini perlu kita identifikasi kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung untuk memudahkan, untuk mencapai tujuan sasaran yang kita harapkan. Dan di sini juga dalam perencanaan kita harus berusaha mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mungkin timbul suatu permasalahan ketika kita menggerakkan, menggunakan, mengalokasikan, memberdayakan sumber daya tadi yang kita gunakan tadi untuk pencapaian tujuan. Jadi harus kita lihat semua potensi-potensi kita. Harus kita identifikasi berbagai kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul sehingga bisa mengakibatkan berbagai risiko-risiko. Ya kan? Seperti yang kita tahu, risiko itu berbagai macam. Ya kan? Risiko ini kan menimbulkan suatu kerugian bagi organisasi maupun perusahaan. Tahap dasar perencanaan yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini melibatkan berbagai alternatif arah tindakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih dari antaranya alternatif yang paling sesuai untuk mencapai sasaran. Jadi suatu rencana yang baik, suatu rencana yang efektif adalah disebut sebagai efektif, dia harus diimplementasikan, harus segera dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar rencana-rencana. Jadi rencana itu harus tetap diimplementasikan, harus segera diterapkan. Dan akhirnya rencana ini akan mendukung berbagai pencapaian-pencapaian yang untuk kita raih sebagaimana tujuan yang sudah kita tetapkan tadi. Selanjutnya di materi kita, alasan perlunya perencanaan. Alasan yang pertama, perencanaan dilakukan untuk mencapai manfaat perlindungan atau protective benefit yang dihasilkan
dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Suatu keputusan pasti akan meleset. Tidak ada keputusan yang selalu tepat. Tidak ada keputusan yang selalu bisa dicapai. Tetapi keputusan itu bisa diatasi berbagai kemungkinan resiko, berbagai kemungkinan kesalahan dengan adanya perencanaan. Jadi perencanaan itu intinya dapat menjamin, dapat melindungi, dapat memberikan manfaat untuk meminimalisir berbagai risiko-risiko yang mungkin terjadi ketika kita ingin menerapkannya, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan. Itulah alasan pentingnya suatu perencanaan. Menjamin untuk meminimalisir, paling tidak meminimalisir lah ya, kita tidak bisa menghapus, kita tidak bisa menghilangkan berbagai risiko-risiko atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi selama proses kegiatan. Alasan perlunya perencanaan kedua itu perencanaan dilakukan untuk mencapai manfaat yang positif atau positif benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Jadi perencanaan itu untuk menjamin juga dan memastikan bahwa suatu tujuan dapat kita capai dengan efektif, dengan baik. Tujuan dapat tercapai dengan sukses dengan adanya perencanaan. Jadi tujuan itu tidak serta-merta langsung kita laksanakan, tetapi kita rencanakan dulu, kita tetapkan dulu. Seperti itu, ada dua alasannya. Materi berikutnya manfaat daripada perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Seperti yang kita pahami bahwasannya di dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan, pasti mengalami berbagai atau menghadapi berbagai perubahan-perubahan lingkungan. Seperti perubahan-perubahan teknologi. Saat ini teknologi berkembang dengan pesat, sehingga mau tidak mau perusahaan harus bisa mengantisipasi itu, harus bisa merencanakan untuk menyesuaikan berbagai perubahan sosial, perubahan selera konsumen, perubahan politik di dalam suatu negara, itu harus kita antisipasi. Dan kita harus rencanakan untuk apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja atau mempengaruhi kehidupan organisasi. Manfaat perencanaan kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Seperti yang kita jelaskan tadi, setiap organisasi, setiap perusahaan pasti mengalami berbagai masalah di dalam kehidupan organisasinya. Tentu bagaimana untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tadi, perlu adanya suatu perencanaan. Yang ketiga, manfaat perencanaan memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasional lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat. Ini tentu dia lebih spesifik kepada masing-masing sumber daya manusia atau personel di dalam suatu organisasi. Yang kelima, manfaat perencanaan memberikan cara pemberian perintah untuk melakukan kegiatan. Manfaat yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Tentu di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu terdiri dari berbagai bagian, terdiri dari berbagai divisi atau departemen. Divisi pemasaran, divisi produksi, divisi sumber daya manusia, divisi keuangan, divisi research and development. Jadi dengan adanya perencanaan tadi, memudahkan masing-masing divisi saling berkoordinasi, saling bekerja sama, saling berkomunikasi, saling berkolaborasi, dan sebagainya. Manfaat yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Manfaat yang ke-8, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Di dalam suatu pekerjaan, ada kemungkinan-kemungkinan yang pasti meleset, kemungkinan-kemungkinan pasti yang pasti di luar rencana kita, di luar dugaan kita, dan itu akan diminimalisir dengan adanya perencanaan. Yang ke-9, menghemat waktu, usaha, dan dana. Dengan ada perencanaan tentu pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, tidak tumpang tindih, ya kan, saling
saling melengkapi dengan ada perencanaan tadi. Selanjutnya dalam materi kita ada kelemahan dalam perencanaan, jadi tidak hanya manfaat atau kelebihan, tetapi pasti ada kelemahan juga dalam suatu perencanaan. Apa saja itu kelemahannya? Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Kelemahan yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Karena kan perencanaan itu membutuhkan tenaga pikiran, sehingga ketika kita ingin merencanakan sesuatu, aktivitas lain pasti terhenti. Kegiatan lain pasti kita hentikan sementara untuk kita membuat suatu perencanaan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang kelemahan keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Kelemahan perencanaan kelima, adanya rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Selanjutnya, di dalam materi kita, hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, fungsi-fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating, controlling, ya kan? Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan controlling. Dan beberapa fungsi-fungsi lainnya seperti kepemimpinan atau leaders, ya, motivasi, itu hampir sama juga. Jadi bagaimana kita mengkaitkan atau menghubungkan fungsi perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kita mulai dari pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Jadi kaitannya dengan perencanaan, bahwasannya perencanaan itu menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Efektivitas itu sederhananya diartikan sebagai ketepatan waktu. Baru hubungan perencanaan dengan fungsi pengarahan. Tentu perencanaan itu menentukan kombinasi yang paling baik dari berbagai faktor, berbagai kekuatan-kekuatan, berbagai sumber daya dan berbagai hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan serta memotivasi karyawan. Intinya pengarahan itu berupaya untuk memotivasi supaya setiap individu di dalam organisasi memiliki semangat, memiliki kinerja yang baik, sehingga akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Baru keterkaitan atau hubungan perencanaan dengan fungsi pengawasan. Tentu pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Intinya pengawasan itu memastikan apakah rencana yang telah kita lakukan sudah sesuai dengan realisasinya, sesuai dengan tindakannya. Contoh, rencana kita 5, realisasinya 5, maka di dalam fungsi pengawasan itu harus bisa mengukur, memastikan kriteria di dalam perencanaan apakah sudah sesuai di dalam realisasi atau tindakannya. Selanjutnya, tipe perencanaan. Di dalam materi kita dapat kita lihat ada 5 dasar pengklasifikasian perencanaan, yaitu berdasarkan bidang fungsional, maka perencanaan itu terdiri dari perencanaan produksi. Tentu ini ada di dalam divisi produksi, ya kan, menghasilkan produk, tentu membutuhkan perencanaan. Baru di perencanaan pemasaran, ini tentu ada di dalam divisi atau departemen pemasaran. Kita harus melakukan perencanaan di dalam lingkup atau kegiatan pemasaran, marketing. Baru perencanaan keuangan, tentu ini ada di dalam divisi atau departemen keuangan. Tentu kita akan melakukan perencanaan berbagai aktivitas di sektor keuangan atau di bidang keuangan. Perencanaan personalia, tentu ini ada di dalam divisi sumber daya manusia, di mana kita kebutuhan apa, berapa kebutuhan untuk personalia kita, apa saja kriterianya, bagaimana cara kita memperoleh personalia kita atau karyawan kita,
dan sebagainya. Itulah bagian dari perencanaan personalia. Baru berdasarkan tingkat organisasional, maka perencanaan itu merupakan keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi. Di dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas 3 tingkatan manajerial. Manajemen lini bawah, lini pertama, itulah mandor, supervisor, pengawas. Tentu itu mereka di dalam kegiatan akan melakukan perencanaan. Baru yang level yang kedua, itu adalah manajemen lini menengah. Itulah masing-masing manajer di setiap divisi. Manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer SDM. Tentu mereka akan melakukan perencanaan di masing-masing tugas dan fungsi mereka. Baru manajemen lini atas, itulah direktur utama, presiden direktur, komisaris. Tentu mereka akan melakukan perencanaan berkaitan dengan tugas mereka. Maka di sini berdasarkan tingkat organisasional, maka keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi pasti akan melakukan perencanaan. Baru tipe yang ketiga berdasarkan karakteristik atau sifat rencana. Itu meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. Berdasarkan waktu, ini disebut dengan perencanaan jangka pendek. Kalau perencanaan jangka pendek itu bisa tempo waktunya rencana sampai dengan 1 tahun. Dan perencanaan menengah, ini contohnya bisa kita melakukan rencana dalam tempo 2 atau 3 tahun. Rencana jangka panjang, kita bisa melakukan rencana untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan untuk mendukung kegiatan aktivitas kita di dalam perusahaan. Yang kelima, berdasarkan unsur-unsur rencananya, maka dapat disebut di dalam wujud anggaran. Itulah perencanaan anggaran. Di dalam program, maka disebut ada perencanaan program. Berkaitan dengan prosedur, maka kita akan sebut dengan perencanaan prosedur, perencanaan kebijaksanaan, dan sebagainya. Sebutan-sebutan lainnya yang berkaitan dengan unsur-unsur daripada rencana. Selanjutnya dalam materi kita akan melihat tipe-tipe rencana. Pertama, rencana-rencana strategik yang dirancang memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang luas. Mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. Di sini saya coba menguraikan apa saja lingkup daripada perencanaan strategik. Jadi kita mulai dulu pengertiannya. Perencanaan strategik atau strategic planning adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Selanjutnya, proses dalam perencanaan strategik itu ada beberapa langkah. Dapat kita lihat, langkah yang pertama, penentuan misi dan tujuan yang mencakup pernyataan-pernyataan atau statement umum tentang misi, falsafah, maksud dan tujuan organisasi. Yang dimaksud misi di sini yaitu suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Misi suatu organisasi adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasikan ruang lingkup operasional dalam hal produk dan pasar. Yang dimaksud tujuan organisasi di sini adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba menimbulkannya. Tadi sudah kita jelaskan tujuan dasar daripada organisasi, yaitu menghasilkan produk, mencarikan keuntungan, dan menjaga keberlangsungan hidup usaha atau perusahaan. Selanjutnya dapat kita lihat fungsi daripada tujuan organisasi itu apa saja. Yang pertama sebagai pedoman bagi kegiatan, fungsi yang pertama. Artinya fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan harus tidak dilakukan. Dengan adanya tujuan, tentu sebagai pedoman, sebagai arah. Maka dikatakan ada istilah tanpa tujuan
maka organisasi itu tidak berjalan, tidak ada arahnya, tidak ada yang ingin dicapai. Jadi tujuan harus ditetapkan, itulah menjadi pedoman apa yang menjadi yang mereka lakukan. Baru fungsi yang kedua, sumber legitimasi sebagai kekuatan hukum yang mengikat masing-masing individu di dalam organisasi. Artinya tujuan merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatan, dan di samping itu keberadaannya di kalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Fungsi tujuan yang ketiga, standar pelaksanaan. Artinya, bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi. Fungsi yang keempat, sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Sumber yang kelima, dasar rasional pengorganisasian atau suatu dasar perancangan organisasi. Baru langkah yang kedua, pengembangan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Langkah yang ketiga, analisis lingkungan eksternal dengan maksud untuk mengidentifikasikan cara-cara dalam mana perubahan-perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik dapat secara tidak langsung dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya dalam langkah yang keempat yaitu analisis internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisis ini dilakukan dengan memperbandingkan profil perusahaan dan lingkungan eksternalnya. Langkah kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategik. Identifikasi tujuan dan strategi, analisis lingkungan, serta analisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Dipadukan dalam langkah yang kelima, penentuan berbagai kesempatan yang tersedia bagi organisasi dan berbagai ancaman yang harus dihadapinya. Langkah yang keenam, pembuatan keputusan strategik, mencakup identifikasi, penilaian, dan pemilihan berbagai alternatif strategik. Langkah yang ketujuh, pengembangan strategi perusahaan. Organisasi perlu menjabarkan ke dalam sasaran-sasaran jangka pendek atau tahunan dan strategi-strategi operasional. Langkah yang kedelapan, implementasi strategi yang mencakup kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi. Selanjutnya kita dapat lihat kebaikan dan kelemahan dari perencanaan strategik. Kita mulai dulu dari kebaikan perencanaan strategik. Yang pertama, memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan organisasi. Kebaikan yang kedua, proses perencanaan strategik membantu mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul dan menanganinya sebelum menjadi lebih berat. Kebaikan yang ketiga, membantu para manajer dalam pembuatan keputusan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap manajer, setiap pimpinan pasti tugasnya adalah membuat keputusan. Itulah suatu tugas strategik, yaitu membuat keputusan. Yang keempat, kebaikannya meminimumkan kemungkinan kesalahan karena tujuan atau sasaran dan strategi dirumuskan sangat cermat. Kelemahan perencanaan strategik yang pertama memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan orang yang cukup besar. Suatu rencana yang baik, suatu rencana strategi yang baik, pasti membutuhkan waktu yang lama. Karena banyak tahapannya, banyak prosesnya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil untuk menentukan perencanaan strategik. Baru perencanaan strategik membutuhkan biaya yang banyak. Karena banyak melibatkan orang, melibatkan banyak waktu. Itulah bagian dari kelemahan perencanaan strategi. Kelemahan yang kedua, perencanaan strategik kadang-kadang cenderung membatasi organisasi hanya terhadap pilihan yang paling rasional. Yang paling rasional artinya yang bisa diterima dengan akal sehat, yang mungkin bisa dicapai, yang mungkin bisa terukur untuk dikerjakan, dan bebas risiko. Jenis rencana yang kedua, tipe rencana yang kedua, yaitu rencana-rencana operasional. Penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Jadi rencana operasional ini lebih spesifik kepada rencana penerapan, tindakan, implementasi di dalam suatu kegiatan.
Ada dua tipe rencana operasional. Yang pertama, rencana sekali pakai. Dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Rencana sekali pakai tentu ketika rencana itu berhasil, ketika rencana itu sudah sukses diterapkan untuk mendukung pencapaian tujuan, maka rencana itu tidak lagi digunakan. Nah, itulah dikatakan rencana sekali pakai. Yang kedua, rencana tetap merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan mungkin terjadi berulang-ulang. Rencana tetap ini tentu terus dilakukan, berulang-ulang dilakukan, berkesinambungan untuk mengantisipasi kemungkinan berbagai permasalahan-permasalahan. Begitu ya. Yang selanjutnya, hambatan perencanaan efektif. Apa saja hambatannya dapat kita lihat di sini. Hambatan pertama, penolakan internal para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Hambatan ini bersumber pada ketidaksediaan dan ketidakmampuan individu-individu perencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan. Jadi perencanaan yang ditetapkan atau yang diambil suatu pimpinan mungkin saja tidak diterima. Pasti ada kontra dari orang-orang di sekitar organisasi. Itu yang pertama. Baru perencanaan itu bisa saja tidak mampu diterapkan, tidak mampu dilaksanakan oleh masing-masing individu. Mungkin saja mereka tidak mampu karena keterbatasan kemampuan, keterampilan, kompetensi, gitu ya. Sehingga rencana yang diterapkan tadi, yang diambil tadi, tidak mampu mereka laksanakan. Itulah hambatan perencanaan efektif. Hambatan yang kedua, keengganan, ketidakmauan gitu ya, keengganan umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan-perubahan yang ditimbulkan. Selanjutnya, kriteria penilaian efektivitas rencana ada 6, dapat kita lihat. Yang pertama, kriterianya kegunaan dari rencana. Ini misalnya, apakah rencana tersebut memberikan nilai manfaat luas bagi kemajuan suatu organisasi. Kalau tidak ada nilai manfaat, ya rencana itu tidak perlu diterapkan. Jadi lebih baik lagi kalau rencana itu bisa memberikan nilai manfaat, nilai guna, memberikan dampak yang baik secara luas di dalam organisasi. Kriteria yang kedua, ketepatan dan objektivitas dari rencana. Misalnya, suatu rencana itu harus bisa terukur, bisa direalisasikan, bisa diimplementasikan, memiliki maksud dan tujuan, serta mudah untuk dilaksanakan. Kriteria yang ketiga, ruang lingkup dari rencana. Apa saja bagian daripada rencana itu. Kriteria yang keempat, efisiensi biaya dari suatu rencana. Rencana yang baik, rencana yang tepat itu harus bisa terukur tadi, harus efektif. Dengan efektif tentu akan menghemat biaya. Kalau rencana yang bertele-tele, yang berkepanjangan, yang berulang-ulang, tentu akan membutuhkan biaya. Jadi tidak bisa disebut sebagai rencana yang bisa menghemat biaya. Jadi kriteria penilaian efektif rencana yang baik itu harus ada menyangkut efisiensi biaya. Kriteria yang kelima, akuntabilitas. Artinya rencana harus bisa dipertanggungjawabkan kepada semua anggota organisasi. Sebagai contoh, pimpinan membuat rencana di dalam organisasi, maka rencana itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada bawahannya, kepada orang-orang di sekitarnya. Kriteria yang keenam, ketepatan waktu dari suatu rencana. Misal, suatu rencana dapat direalisasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi, ketepatan waktu berbicara tentang efektivitas. Ketika rencana itu bisa tepat waktu dilaksanakan, maka dia akan menghemat biaya, tidak pemborosan. Saya rasa itu saja dari materi kita. Lebih lanjut nanti silakan setiap mahasiswa membaca materi kita. Lebih lanjut kita buka diskusi.